Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat multiple view cross section dan menghitung volume materialnya. Kita pakai data aluminium vertikal yang sudah kami kerjakan di video kita yang ketiga. Jadi langkah pertama kita bakal bikin cross sectionnya di koridornya ya, dengan cara kita klik section, kita create sample line, lalu kursornya akan berubah menjadi kotak seperti ini, kita enter, lalu kita klik OK saja, lalu kita ambil ini ya, icon yang ini, yang sample line pattern method. Jadi kita klik tanda panahnya, lalu kita pilih yang by rank of region, lalu akan keluar menu seperti ini. Kita ganti, yaitu left swatch width-nya sama right swatch width-nya itu seperti kayak meja gitu ya, batasan jalannya. Jadi kita klik, kita tulis 25, lalu kita bikin 25 lagi, lalu kita batasnya mau 50 meteran, lalu up rank startnya kita mau munculkan semuanya, jadi kita tulis pilih semua. Tinggal kita saja, kita taruh kursornya di dalam sini, di surface-nya atau di konturnya ya, supaya tidak lari-lari dan hasilnya juga benar. Tinggal enter, lalu kita tunggu. Jadi kita sudah bisa lihat ya, di sini ada garis biru-biru ini. Garis biru-biru ini tuh apa sih? Kalau kita baca, jadi garis biru ini tuh dimana posisinya tuh ada di cross section, yaitu batasan antara galian dan timbungan. Nah, di sini ada elevasi 300, 350. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke cross section lagi, lalu kita ambil yang grab multiple section, lalu kita klik di sini, kita kasih namanya, misalnya kita mau bikin cross section ya, lalu kita nggak diubah, kita X, lalu ininya kita pilih template yang sudah kita buat ya. Jadi kita cari dulu template-nya, template. Oke. Nah, ini kan ada 1:500, kita ambilnya 1:500. Oh ya, jadi sebelum masuk ke sini kita harus lihat ya, kalau di sini tuh skalanya 1:500. Jangan sampai keliru. Kalau misalnya keliru, kita caranya udah beda. Nanti bakal saya jelaskan habis ini. Ini dengan skala yang sama ya teman-teman. Jadi 1:500, kita akan buka cross section-nya 1:500. Lalu sudah dipilih, kita pilih di sini plot all, lalu kita next, lalu kita next. Nah, di sini keluar selection-nya surface pattern 1. Kalau di sini keluar berarti ini sudah benar, ada data yang diselect. Kalau nggak ada berarti kita harus ulang dari awal. Lalu kita next lagi. Di sini kita akan bikin yang style-nya. Jadi ini style-nya, yang ini kita jadiin BBM exciting ground, lalu kita oke. Bawahnya kita ganti menjadi EWB style, set style. Lalu kita yang bawahnya kita ganti menjadi region. Oke, lalu tinggal next. Lalu surface satunya ini pakainya LDT ya, di ladan ini kita pakai LDT. Lalu surface satunya kita ganti menjadi tanah datar, surface bawah juga kita menjadi tanah datar, dan sudah tinggal fit and section view. Lalu kita taruh di tempat yang ini udah blur ya teman-teman tuh.
kalau udah punya template itu enak, jadi kita bisa langsung keluar, oh template-nya dia kayak gini. Jadi dari gambar ini kita bisa melihat ya, ini kita ambil elevasi yang kita lihat yang ada di atas ini. Ini tuh ada tanah dasar, ini tanah dasar ya teman-teman, ininya tanah timbunan. Dari di SPA dari di mana SPA dari di sini, ini ada timbunan nah 50 yang lebih tepatnya ya. Ini ada sisi elevasinya. Jadi ini kan kita settingnya 1:500. Kalau misalnya kita pengen kertasnya berubah gimana? Kalau nggak kita salah pencet, kayak tadi saya lupa nge-save, itu kita bisa mengubahnya. Jadi kita masuk ke section lagi, lalu kita masuk ke create multi section view, lalu kita tulis di sini tulis cross dan Malang 2, lalu kita tinggal next saja, lalu ininya kita ambil yang A3 1:200 ya, kita OK, plot all, lalu kita next, ininya sama, next, reverse-nya sama, next, ininya sudah sama, next saja, ininya ganti tugas latihan 1 tetap ya pakai tanah dasar, lalu kita create section view, lalu kita taruh di bawah sini, kita tunggu sebentar, kita keluar ya teman-temanku ya. Lalu ini kan harusnya 1:200 ya, harusnya gambarnya lebih banyak, jadi kan adanya ketidaksesuaian antara gambar sama apa yang kita inginkan. Lalu kita ganti ininya jadi 1:200, 1:200. Kita tunggu dulu, 1:200. Nah ini kan gambarnya jadi rusak ya, keluar gini tidak bisa ubah, itu kita dengan memilih salah satu gambarnya, kita pilih ini ya, di kanan, lalu kita edit group plot file, kita ke array, ini jadi yang tadi kan row, kita jadikan by column, lalu kita OK. Setelah itu ini kan dia sudah banyak ya, sudah lumayan rapi, cuma dia belum masuk ke viewportnya. Gimana caranya supaya lebih rapi? Jadi kita pilih ini lagi, lalu kita edit group, kita ke bar areanya kita buat jadi 20, lalu ininya 5, ininya saja ini jadi 2,5, terus centang ininya dihapus dulu. Oke, kita tunggu sebentar. Nah sudah masuk ya ke opsinya, jadi ada yang gambarnya 1, gambarnya 2. Jadi ini sangat memudahkan sekali teman-teman. Kalau kita punya template nih, kita mau gambar sebanyak apapun, 1000 pun, kalau kita udah punya template kan tinggal diplotkan lalu di print, gampang ya teman-teman. Oke, jadi langkah selanjutnya setelah kita membuat multiple section A3 sesuai dengan caranya kita, selanjutnya kita ke tugas berikutnya, yaitu tentang membuat volume material. Jadi volume material ini meliputi dari galian dan timbunannya, dari perkerasan jalannya nanti, baik perkerasan atas maupun perkerasan pondasinya. Jadi langkah yang pertama, kita bisa masuk ke section, lalu kita ambil compute material, kita OK aja, lalu kita ambil yang artwork, jadi kita masuk ke artwork dulu, lalu habis itu kita SI groundnya kita masukin tanah dasar, lalu kita datumnya kita masukkan section 2, datum 2.
lalu kita oke, kita tunggu. Oke, langsung keluar. Jadi ini bisa dilihat, ini ada galian dan timbunannya yang putih-putih kayak gini. Jadi kalau kayak gini ini seperti dia ditimbun hanya jalannya di atasnya. Oke, selanjutnya kita bakal menghitung volumenya. Bagaimana caranya? Kita masuk ke section lagi, kita masuk ke compute material, lalu kita oke, kita ambil yang material listnya itu menjadi cut and fill, cut and fill, lalu surface-nya tetap, surface bagian satunya tetap. Lalu kita import data, lalu kita masuk ke material list, kita ubah sedikit ya data type-nya, kita menjadi corridor shape. Lalu ini kita tambahkan, saya nanti kita akan menambahkan di sini. Ini kita menjadi F1, ininya ditambahkan ya. Lalu yang atas ini kita delete saja. Lalu kita tambahin F2. Lalu setelah itu kita tinggal ke oke saja. Kita oke. Lalu di sini kalian ambil F1-nya jadi section F1, ini jadi F2, base-nya jadi base, ini jadi base. Lalu kita oke. Ini bakal keluar, kita ganti jadi STRK, jadi perkerasan jalan ya. Lalu kita tunggu, ini kita menghitung ya. Jadi langkah selanjutnya kita akan menampilkan tabel dari hasil perhitungan. Dengan tadi sudah kita masukkan ya data-datanya. Jadi kita mau menampilkan tabelnya, caranya mudah. Pokoknya pembelajaran ini semuanya ada di section. Lalu kita masuk ke add table, kita masuk ke total volume. Habis itu kita masuk ke cut and fill, lalu ini kita besarkan jadi 200, lalu kita oke, kita taruh di tempat yang kosong. Keluar ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita akan menampilkan volume struktur perkerasan jalannya, yaitu kita bisa buka section lagi, kita add table, kita ambil yang material, lalu kita ambil yang ini SRK jalan, lalu kita ambil performan, kita ini jadi 200, itu kita oke. Lalu kita taruh di sebelahnya boleh ini. Nah, ini perkerasan jalannya ya. Jadi selanjutnya kita mau hitung volume struktur pondasi atasnya, jadi perkerasan yang ada di pondasi atasnya. Nah, caranya sama, section, lalu add tabel, material volume, lalu kita ambil STRK jalan, lalu kita ambil yang subbase. Jadi kita mau ambil yang atasnya dulu ya. Ini terus oke. Nggak taruh di sini. Oke. Ini baru pondasi atasnya. Jadi kita mau ambil yang pondasi bawahnya juga bisa. Material volume, lalu kita ambil yang STRK, ambil yang base. Jadikan 200 juga. Lalu kita oke. Kita taruh di sebelah sini ya, sudah terlihat semuanya ya, mulai dari galian timbunannya, perkerasan jalannya, pondasi atas sama pondasi bawah. Cara membacanya itu kita lihat di kumulatif cut dan fill-nya ya. Jadi kita lihat yang di bawahnya, ini jumlah pekerjaannya, jumlah volumenya. Di bagian perkerasan juga sama, kita lihat yang paling bawahnya, pondasi juga sama. Jadi tabel ini tuh berfungsi untuk mendapat volume
pekerjaan dari semuanya, jadi kita bisa mengetahui biaya kalian dan timbunannya dan berapa. Jadi selanjutnya kita sudah menampilkan, kita kan outputnya gambar, jadi kita juga bakal mengeprint hasilnya ini kan. Kita nggak mungkin ngeprint dengan putih-putih seperti ini karena nanti hasilnya akan hitam. Jadi kita akan memperbaiki gambar, yaitu dengan cara kita klik di gambarnya, lalu kita klik kanan masuk ke ini section view group properties, lalu kita ambil yang di sectionnya, kita ambil adwork, habis itu kita di projectnya kita klik, kita edit ya, edit, lalu displaynya kita ambil jadi section, lalu solidnya kita ambil yang predefined kayak yang di AutoCAD gitu teman-teman. Ambil yang ANSI 31, kita oke. Lalu udah kita oke. Lalu angle-nya atau sudutnya kita ganti 45, skalanya kita jadikan 0,05. Lalu kita oke semuanya, oke. Lalu kita oke. Lalu kita tunggu dulu hasilnya akan seperti apa. Kelihatan ya, jadinya menjadi artiran seperti ini, lebih cantik dilihat kalau digambar juga, tidak ngeblok. Lalu kita ingin merubahnya supaya intervalnya lebih dekat dan tulisan ininya lebih bagus, bisa. Kita tinggal klik kanan lagi, edit section filenya, lalu kita masuk ke horizontal axis-nya, intervalnya kita jadiin 2, intervalnya jadiin 2, lalu kita play. Ambil sebentar, jadiin 2, jadi ini tambah rapat-rapat ya, terserah kebutuhan sih. Kayak terlihat kalian kan biasanya lebih kreatif, kayak oh saya mau gambarnya tuh karena sukanya segini, saya pengen kayak terlihat bagus jadi seperti ini, nah bisa diatur di sini. Kita juga bisa merubah yang bagian sininya dengan vertical axis, kita masukin intervalnya 2, interval majornya 2, lalu kita upload. Kita tunggu. Nah, kita tunggu. Nah, kan kelihatan angka-angkanya, kita bisa lihat per garisnya ini berapa ya. Jadi sekian buat video yang keempat ini. Kita bisa membuat template-nya, kita bisa membuat cross section-nya, kita juga bisa menampilkan volume kalian timbunannya. Jadi ya, sangat dipermudah sekali sama teknologi ya. Kalian selamat mencoba di rumah, semoga bermanfaat. Saya minta maaf kalau ada yang salah kata. Terima kasih teman-teman, tetap stay safe ya di rumah. Dadah. Terima kasih sudah menyaksikan video kami, semoga bermanfaat dan kita minta maaf atas segala kekurangan kami. Semoga di tengah virus corona ini kami bisa tetap belajar, menuntut ilmu dan selalu sehat. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.